Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, jumpa lagi dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 kelas 9. Untuk materi pada semester 2 ini kita akan mulai belajar dari bab 9, yaitu mengesah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan rasa malu. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama yaitu membiasakan tata krama, santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, bertata krama dalam pergaulan di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang. Dan yang terakhir, malu berbuat maksiat dan semangat berbuat kebaikan. Untuk KBM atau KKM materi bab 9 adalah 71. Untuk pembahasan yang pertama akan kita mulai dari tata krama. Tata krama adalah norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak atau bertutur kata dalam lingkungan masyarakat. Nah, tata krama ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dalam berkomunikasi lisan, yaitu tata krama ketika berbicara. Jadi kita tidak boleh berbicara yang kasar, kemudian dengan nada yang tinggi, membentak, ataupun mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu tata krama dalam berkomunikasi di media sosial. Merupakan tata krama menggunakan media sosial seperti Facebook, kemudian Twitter, WA, dan sebagainya. Nah, kita nih kan sekarang berada di dalam dunia modern yang setiap hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial, sehingga kita sebagai orang yang beriman harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dalam menyampaikan pendapat, kemudian mengomentari sesuatu ataupun memposting sesuatu itu harus yang baik, tidak boleh yang mengandung unsur sara ataupun yang menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah tata krama dalam bersikap, yaitu tata krama ketika kita duduk, berjalan, bertatap muka, dan sebagainya. Nah, di dalam Islam, setiap gerak-gerik itu sudah ada adabnya, sudah ada aturannya, dari mulai bagaimana kita keluar rumah, berjalan pertama menggunakan kaki kiri, kemudian ketika kita masuk ke rumah, pertama kita menginjakkan kaki kanan, kemudian ketika makan, ketika kita duduk. Nah, semuanya sudah diatur dalam Islam. Tentunya karena kalian sudah besar, sudah paham tentang tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah tata krama dalam berpakaian. Nah, tata krama ini diantaranya adalah tata krama ketika kita memakai baju, kemudian memakai pakaian atau aksesoris yang lain yang berkaitan dengan penampilan kita. Jadi ketika kita berpakaian harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan kita ke sekolah, berarti harus memakai seragam yang lengkap, seragam yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan di sekolah kita. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang sikap santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Santun dibagi menjadi 2, yaitu santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan.
Sebagai umat Islam yang baik, kita sudah dituntut untuk bersikap santun dalam ucapan maupun perbuatan. Artinya, ketika kita mengucapkan sesuatu, haruslah yang lemah lembut, tidak berkata kotor, tidak berkata kasar, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan juga kita dituntut untuk santun dalam perbuatan. Contohnya, ketika kita menghadapi teman kita yang marah-marah, kita harus menghadapinya dengan sabar, kemudian dengan kata-kata yang baik, yang lemah lembut. Tidak boleh kita malah membalasnya dengan kata-kata yang kasar, dengan nada yang tinggi, sehingga kita terlibat dalam perkelahian ataupun pertengkaran. Intinya, kalau kita menjadi orang yang santun, maka kita akan terhindar dari pertengkaran, kemudian perkelahian, dan juga tentunya kita akan lebih dihargai di dalam masyarakat. Untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang sikap malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Rasa malu merupakan bagian dari iman, karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Nah, ketika kita memahami perilaku malu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, malu itu bukan berarti kita misalkan ketika berkunjung ke suatu tempat, kemudian kita bertanya alamat, kita malu dengan orang lain, atau ketika kita belajar kita tidak paham tentang materi, kemudian kita malu bertanya kepada guru. Nah, bukan malu yang seperti itu yang dimaksud dalam Islam. Jadi yang dimaksud di dalam Islam, malu itu seperti ini. Kita itu malu berbuat maksiat. Misalkan ketika kita mencontek, kita malu kepada diri kita sendiri dan juga kepada guru serta teman kita yang lain. Kemudian ketika kita memakai pakaian yang tidak sesuai aturan dalam Islam, maka sudah selayaknya kita malu. Jadi malu itu adalah sesuatu yang bisa membentengi kita dari berbuat maksiat. Intinya, jika kita berbuat maksiat, kita berbuat kesalahan, kita merasa malu dengan diri kita, dengan orang lain, dan tentu saja kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tugas pada materi bab 9 ini ada 3. Yang pertama, silahkan kalian membaca materi bab 9 di buku paket, dimulai dari halaman 175 sampai halaman 198. Kemudian yang kedua adalah mengisi penilaian diri aspek sikap sosial yang nanti untuk kertasnya akan dibagikan saat kalian turun ke sekolah hari Senin depan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah silahkan kalian membiasakan diri bertata krama, kemudian bersikap santun dan mempunyai sikap malu dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, sehingga kalian bisa mencerminkan diri bahwa kalian adalah pribadi Islam yang benar-benar beriman. Ya, sudah selesai untuk pembahasan kita di bab 9. Terima kasih atas partisipasi kalian. Silahkan kalian selalu mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkannya tepat waktu, dan juga selalu jaga kesehatan. Dan yang terakhir, jangan lupa ya, selalu ingat sholat 5 waktu. Terima kasih. Mem akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.